Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Bagaimana nih yang lagi menjalankan ibadah puasa? Masih kuat ya? Semoga lancar puasanya hari ini ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Ganasari selama 60 menit ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program kesayangan kita, program Dunia Sehat. Ya pemirsa Dunia Sehat, memasuki bulan puasa ini pasti banyak ibu hamil dan juga menyusui yang kemudian jadi bertanya-tanya nih ya, boleh nggak ya saya ikutan puasa? Kalau misalnya saya ikutan puasa, apakah nutrisi pada janin saya nanti apakah susu untuk janin saya, untuk bayi saya nanti akan terpenuhi atau tidak. Nah, ada juga pertanyaan kalau saya berpuasa ini mempengaruhi kualitas ASI-nya tidak ya? Padahal pemirsa menjalankan puasa pada saat hamil itu ataupun menyusui, kalau bila caranya tepat, ini ternyata bisa memberikan dampak positif bagi ibu dan janin serta pada produksi ASI-nya. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita akan bahas nih mengenai puasa bagi ibu hamil dan juga menyusui. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, ingin konsultasi langsung, saya undang Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Sebelum kita ngobrol dengan dokter, kita simak dulu ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, menjalankan ibadah puasa merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Namun bagaimana dengan ibu hamil ataupun menyusui yang ingin turut serta dalam berpuasa? Ya, pada dasarnya puasa dapat memberikan dampak positif bagi ibu hamil. Antara lain, dapat mencegah penyakit yang timbul karena pola makan berlebih atau kegemukan. Selain itu juga untuk membersihkan tubuh dari racun dan kotoran. Ibu hamil dan menyusui diperbolehkan berpuasa asalkan kebutuhan kalorinya mencukupi. Oleh karena itu dianjurkan untuk mengonsumsi makanan berbahan dasar susu dan protein lebih tinggi. Keseimbangan nutrisi juga harus diperhatikan, seperti asupan karbohidrat sekitar 50%, kemudian porsi lemak kurang dari 30%, dan protein sekitar 12 hingga 15%. Namun sebelum berpuasa, ada baiknya ibu hamil dan menyusui melakukan konsultasi dengan dokter untuk mengetahui apakah kondisinya aman untuk berpuasa, serta mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan dihindari agar puasa tetap sehat dan aman bagi janin dan bayi. Iya pemirsa, tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasinya mengenai puasa bagi ibu hamil dan juga menyusui. Bagi Anda yang sedang hamil, sedang menyusui, seperti saya nih ya sedang hamil ya teman-teman saya, bisa langsung menyaksikan episode Dunia Sehat nih kali ini ya. Dan bagi Anda juga yang punya pertanyaan, ingin tanya langsung kepada dokter di sini, Anda bisa konsultasi langsung. Caranya hubungi kami di nomor telepon interaktif kami di 021 290 32644. Atau kalau telepon susah masuknya ya, bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita langsung kenalan ya dengan dokternya hari ini ya. Hari ini sudah hadir bersama dengan saya Dr. Steven Aristida SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Anggrek Mas. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya dok? Baik sekali, luar sehat biasa. Ya dok ya? Sehat. Luar biasa dokternya ya katanya ya. Baik dokter, nih kita mau bicara mengenai puasa bagi ibu hamil dan juga menyusui. Yang ibu hamil dulu ya dok ya. Siap. Kalau ibu hamil boleh nggak sih dok ikutan puasa sebenarnya? Boleh tentunya. Jadi memang sampai saat ini dari literatur-literatur yang sudah terbit ya, di secara umum publikasi itu memang diperbolehkan untuk puasa bagi ibu-ibu hamil tentunya. Kecuali ada beberapa hal gitu. Seperti penyakit-penyakit yang menyertai, dan itu nanti mungkin kita akan bahas ke depannya di belakangan nanti. Ya, tapi kalau dari awalnya dulu boleh atau tidak? Boleh sebenarnya ya. Oke, kalau hamil ini kan ada trimester 1, 2, 3 gitu ya dok ya. Betul. Ini di semua trimester boleh ikutan puasa atau ada yang boleh, ada yang nggak boleh nih dokter? Boleh trimester 1, 2, dan 3 gitu. Tapi memang di tiap trimester itu ada kekhususannya tersendiri yang harus dibahas tuh, dan juga timbul gejalanya juga terkadang berbeda-beda untuk tiap semester itu. Oke, tapi untuk ketiganya juga masih boleh nih masih ya, dari bisa diperbolehkan. Awal hamil sampai akhir hamil mau melahirkan nih masih boleh menyusui baik ya. Betul. Nah kalau ibu menyusui bagaimana dokter? Boleh nggak ikutan puasa? Ibu menyusui juga boleh, tentunya kita harus, kalau ibu menyusui kita harus fokus ke banyak volumenya ya, volume cairan yang masuk ya terutama ya, karena dia harus memberikan cairan susu, air susu ibunya itu kepada bayinya gitu. Itu yang menjadi pertimbangan utama. Dibanding juga ditambah juga cairan tersebut harus disertai nutrisi-nutrisi yang cukup gitu. Jadi memang istimewanya ialah perbedaan antara ibu hamil dan ibu menyusui ialah masalah
cairan yang ini yang harus dicukupi ternyata berbeda itu kebutuhannya. Ibu hamil dan juga ibu menyusui. Kalau ibu menyusui kebutuhan cairannya lebih banyak lebih lagi. banyak tentunya. Kalau ibu hamil kebutuhan cairannya lebih banyak nggak dok dibanding yang nggak hamil? Sebetulnya kalau rata-rata ibu hamil itu di trimester 1, 2, 3 dikatakan bahwa membutuhkan cairan sekitar 1,5 sampai 2 liter. Sedangkan masih kalau normal ibu ya berarti ya? menyusui mungkin sekitar 2 sampai 2,5 liter rata-rata perharinya gitu. Itu yang membuat perbedaannya itu sekitar 500 cc atau setengah liter itu yang bermakna sebetulnya gitu. Oke. Kalau ibu menyusui kan juga memberikan ASI, bukan cuma cairan sebenarnya yang diberikan ke bayinya ya, itu kan ada nutrisinya juga, itu jadi berpengaruh nggak dok pada kualitas ASI-nya? Jadi tentunya kita harus ingat bahwa kualitas ASI itu tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik si ibu ya, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi nutrisi yang dimakan, yang diasup oleh si ibu hamil tersebut gitu. Tentunya kita mengetahui bahwa yang sedang pada saat pasien atau pada saat ibu hamil sedang berpuasa, dia sedang mengatur waktu makan yang berbeda, mengatur jadwal yang berbeda. Yang penting ialah pada saat menjalankan puasa itu, waktu kita sahur, akhirnya setelah buka dan imsa, habis itu setelah itu tarawih dan sebagainya, itu harus memenuhi kebutuhan cairan yang saya bilang tadi 2 sampai 2,5 liter itu harus terbagi rata gitu. Bila hal itu bisa dilakukan dengan disiplin tentunya dari ibu hamil tersebut, saya rasa tidak ada masalah yang signifikan untuk perubahan kualitas ASI mah nggak masalah ya. Tadi yang paling penting tadi kalau ibu menyusui yang penting cairannya terpenuhi dengan baik, pasti bisa puasa dan juga menyusui pada akhirnya dok ya. Oke, sekarang kita masuk tadi yang dokter sempat bilang nih ya, berarti kan ibu hamil sebenarnya boleh menyusui. Pada kondisi-kondisi apa sebenarnya ibu hamil agak sedikit harus diwaspadai gitu kalau mau puasa? Baik, ya tentunya kita harus ingat ya kalau wanita hamil nih seperti pasien-pasien saya banyak yang datang menjelang bulan puasa, bulan Ramadan ini, bahwa akan menanyakan hal yang sama, dok, gimana kalau kita hamil nih boleh puasa gak? Itu pertanyaan kedua, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ialah tips-tipsnya apa dok gitu. Kita harus ingat bahwa yang pertama kali dilakukan ialah pasien tersebut harus mengkonsultasikan kondisinya kepada dokter yang memeriksa beliau gitu, yang memeriksa si pasien tersebut. Mengingat bahwa bagaimana kondisi ibunya gitu, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dokternya, dari pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang seperti ultrasonografi, dan juga mengingat juga si ibunya juga itu harus siap dalam artian secara mental dia harus mampu untuk bisa membiasakan diri untuk berpuasa. Kadang-kadang 2 minggu sebelum puasa tuh saya sudah minta pasien ya, sudah misalnya dalam seminggu itu 2 hari untuk belajar berpuasa dulu, sehingga pada saat hari hanya dia lebih siap, lebih sigap gitu dalam menghadapi puasa tersebut gitu. Oke, baik. Nanti kita ngobrol ya pemeriksaan fisik apa yang harus dilakukan ibu-ibu hamil yang mau puasa, lalu nanti seperti apa tuh, apakah kondisi ibunya atau kondisi janinnya yang dilihat kalau mau puasa ya doknya, nanti kita ngobrol lagi, kita jeda sebentar ya. Siap. Baik, pemirsa, bagi Anda juga nih mungkin yang punya pertanyaan kepada dokter, mungkin memang sedang hamil atau sedang menyusui, tapi pengen ikutan puasa juga nih, aman atau enggak ya, pengen tanya langsung ke dokter, bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita masih akan kembali sebentar lagi, jangan kemana-mana, tetap di Dunia Sehat. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa, sehubungan dengan bulan puasa nih kali ini ya, episode Dunia Sehat kali ini membahas bagaimana puasa apakah boleh bagi ibu hamil dan juga menyusui. Bagi Anda yang punya pertanyaan kepada dokter seputar ibu hamil dan juga menyusui apakah boleh puasa atau tidak, Anda bisa langsung menghubungi kami di 021-290-32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv, disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya, ngobrol dengan Dr. Stephen Aristida SPOG, spesialis ahli kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Anggrek Mas. Baik dok, tadi kan dokter udah bilang ya kalau memang kita hamil mau ikutan puasa, baiknya kita melakukan pemeriksaan kesehatan dulu ya dok ya. Baik. Itu yang diperiksakan kesehatannya apa aja tuh dokter biasanya? Baik, jadi waktu pada saat pasien datang pertama kali ke kami, ke dokter kebidanan tentunya, kita akan menanyakan kondisi-kondisi pasien seperti keluhan utamanya, apakah saat ini pasien tersebut ada memiliki keluhan yang bisa mengganggu kehamilannya, lalu juga riwayat-riwayat penyakitnya, apakah seperti gerak janinnya terganggu atau misalnya dia ada mulus-mulus gerak dia punya flek-flek atau tidak gitu. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang seperti
Contohnya kita melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG dikenal secara umum. Kita harus mengetahui usia hamilnya, trimesternya, lalu kita juga harus mengetahui kecocokan antara haid terakhir sesuai dengan usia hamil dengan USG atau tidak gitu. Karena itu akan menjadi patokan kita melihat apakah pertumbuhan janin ini baik atau tidak ke depannya gitu. Dan tidak melupakan juga satu lagi pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium. Kita mengambil darah daripada pasien, kita melihat apakah ibu ini anemia contohnya, ataukah ibu ini ternyata memiliki sakit gula dalam kehamilan gitu. Atau ibu ini mungkin memiliki kondisi-kondisi lain gitu yang misalnya nggak terlalu sering tapi terjadi pada ibu ini, dan itu yang akan menjadi pertimbangan sehingga kita bisa mengatakan ibu boleh puasa atau ibu tunda dulu gitu misalnya. Kondisinya misalnya apa aja tuh dokter yang harus dipertimbangkan? Contoh misalnya kondisi-kondisi seperti ibu yang kita ngomongin status nutrisi ya, seperti contohnya kita mengenal indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh yang normal itu kan sekitar 18 sampai 25. Ternyata ada ibu-ibu hamil yang ternyata dia underweight. Atau bisa dikatakan dia malnutrisi. Ibunya atau janinnya, dok? Ibunya. Dari ibunya. Nah, contohnya dengan malnutrisi atau underweight itu yang kurang dari 18 itu sebetulnya membahayakan juga buat janin. Kenapa? Karena penelitian juga mengatakan bahwa ibu-ibu yang underweight atau malnutrisi itu bisa berpotensi melahirkan bayi-bayi yang rendah berat badannya tentunya gitu. Nah, itu tentunya kita sangat-sangat tidak menyarankan untuk berpuasa. Karena apa? Karena akan membahayakan si janinnya. Bisa sampai ujung-ujungnya berat bayinya kecil bahkan sampai meninggal gitu. Bisa sampai kondisi memburuk gitu. Atau misalnya kondisi ibu tersebut ternyata terkena diabetes mellitus gitu. Apakah diabetes mellitus tipe 2 yang memang sebelum hamil sudah terkena, atau diabetes mellitus gestasional yang pada saat kehamilan baru terkenal gitu. Dari situ kita bisa ngelihat status gulanya bagaimana. Ibu tersebut harus menjalani pemeriksaan TTGO, istilahnya gula puasa dan gula yang setelah dia asupan gula diperiksa lagi gulanya di darah berapa banyak atau berapa besar gitu kadarnya gitu. Dari situ menjadi patokan kita apakah ibu ini bisa puasa atau tidak gitu. Memang sifatnya kontroversial, ada yang mengatakan bahwa orang diabetes mellitus tidak boleh berpuasa. Tapi ada juga yang berkatakan bahwa bila dilakukan pendekatan secara holistik, dalam artian mungkin teman-teman penyakit dalam dan juga teman-teman kebidanan merawat bersama-sama, mungkin bisa diatur asupan obatnya gitu, sehingga ibu tersebut masih bisa menjalankan ibadah puasa tersebut. Karena memang kalau orang yang normal nggak hamil aja, kalau diabetes harus diatur tuh obatnya. Betul, ya dok ya, apalagi kalau dia udah hamil diabetes lagi ya, jadi harus diatur supaya jangan sampai nanti lagi puasa-puasa ibunya malah hipoglikemi istilahnya, tengah hari pingsan jatuh ambruk biasanya gitu. Aduh, kondisinya bahaya tuh ya, apalagi bahaya lagi hamil sekali. Kalau jatuh bisa bahaya sekali. Nah, kalau kita tadi dikatakan kalau memang berat badan indeks massa tubuh ibunya kurang, itu tidak boleh berpuasa dulu ya dok ya. Kalau dari janinnya yang sendiri yang sudah kecil bagaimana tuh dokter? Jadi gini, kita ingin menentukan janin itu kecil atau tidak, pertama kita harus menentukan dari haid terakhirnya. Kalau memang usia hamil sesuai dengan haid terakhir ya, pada saat pertama kali ketemu dengan kita, usia hamil haid terakhir dengan usia hamil USG ternyata sinkron atau ternyata sama, sesuai, kita harus melakukan pemeriksaan ulang sehingga kita mengatakan bahwa ini bayinya kecil atau besar gitu. Sedang ternyata pada saat pemeriksaan kedua itu kita menemukan bayinya cenderung kecil dan itu sedang menjelang ibadah puasa ini atau bulan puasa ini. Saya rasa tidak bijaksana gitu kalau kita menyarankan ibunya untuk terus melanjutkan untuk puasa gitu. Kenapa? Karena itu akan membahayakan kondisi janinnya tersebut gitu. Kalau misalnya ibunya berat badannya kurang, itu otomatis janinnya pasti kecil, atau sebenarnya janinnya kecil tuh bisa saja ibunya sebenarnya makannya sudah banyak tapi janinnya nggak masuk nutrisinya sih gitu dok? Baik, jadi memang kalau yang namanya kondisi janin kecil itu kebanyakan ya ada dua penyebabnya. Pertama dari asupan nutrisi si ibu, yang kedua dari kondisi medis tertentu. Kondisi medis tertentu seperti keracunan kehamilan atau misalnya penyakit-penyakit darah dan sebagainya gitu. Tapi kalau yang namanya asupan nutrisi, ini yang tidak bisa ditawar-menawar lagi gitu. Kalau memang modalnya sudah berkurang, pasti masuk ke plasenta dan akhirnya masuk ke janin itu akan berkurang. Gitu. Dan itu beresiko tinggi kalau kita sedang berpuasa tentunya berat bayinya akan turun. Itu outcome yang paling gampang untuk dilihat pada saat kita lakukan pemeriksaan pada pasien tersebut. Makanya kalau sudah kecil, sudah kurang berat badannya, jadi puasa lagi, bisa jadi lebih kecil lagi, bisa membahayakan janinnya pada akhirnya. Betul, ya dok kita ya. tidak mengambil resiko untuk janin tersebut. Oke, baik.
Yang menyebabkan penurunan badan baik pada janinnya dan juga ibunya itu karena dia memang kurang makannya, atau pola makannya berubah, atau pola tidurnya yang berubah, atau apa sih dokter kalau saat berpuasa itu? Baik, jadi untuk diketahui ya, secara garis besar itu waktu kita mengatakan asupan untuk ibu hamil, kita berbicara mengenai jumlah, jenis, dan jadwal makannya gitu. Pada saat berpuasa, yang berubah nih hanya jadwalnya aja. Jumlah dan jenisnya harus tetap sama gitu. Jadi kalau misal secara umum di luar bulan puasa kita makan pagi, siang, dan malam atau sore lah kita mengatakan itu. Sedangkan kalau misal pada bulan puasa kita mengatakan bahwa makan itu harus dilakukan pada saat sahur, pada saat buka, dan juga mungkin setelah isya atau setelah taraweh. Nah, itu kita harus mencukupi kalorinya gitu. Bahayanya kalau ibu-ibu hamil yang mungkin tidak mengetahui atau tidak paham tentang perbedaan itu ialah yang dimakan itu seadanya. Contohnya misalnya kalau menjelang sahur, oh buru-buru nih, kalau takutnya keburu beduk nanti masuk ke jam itu puasa, dia makan seadanya. Contohnya mie instan, mohon maaf gitu. Misal mie instan makan sebanyak-banyaknya, yang penting jumlahnya banyak gitu. Tapi ibu hamil tersebut melupakan jenisnya gitu. Padahal kita mengingat bahwa yang namanya kehamilan itu paling enggak 50% karbohidrat, 30% protein, dan 20% lemak itu harus terpenuhi. Kenapa harus protein dan lemak juga harus terpenuhi? Terkadang pada saat tengah hari, waktu karbohidrat kita sudah terpakai oleh badan kita, protein dan lemak berguna sebagai cadangan. Itu bila tidak tersedia, pada saat kita mau dali di sahurnya itu, tentunya badan akan hunger, istilahnya self hunger. Sehingga apa yang terjadi? Bila ibunya sudah tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup ke bayi, bayinya akhirnya sulit untuk bertumbuh. Gitu. Baik, nanti kita ngobrol lagi ya dok ya. Tadi udah banyak ngobrol mengenai ibu hamil, nanti kita bahas lagi ibu menyusui ya dok ya. Kita harus jeda kembali. Baik, pemirsa bagi Anda juga yang punya pertanyaan nih seputar bagaimana ibu hamil dan juga menyusui yang berpuasa, Anda juga masih bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda kembali, saya punya info sehat, makanan yang baik bagi ibu menyusui. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, ibu menyusui diperbolehkan berpuasa, namun dengan pola makan yang tepat agar tidak mengurangi jumlah produksi ASI. Dan berikut ini beberapa makanan yang baik bagi ibu menyusui. Kurma. Secara medis, kurma terbukti dapat memperlancar ASI. Kandungan zat besi dan kalsium yang terdapat dalam kurma adalah pembentuk ASI yang sangat baik. Oleh karena itu, ibu menyusui sangat disarankan untuk mengonsumsi kurma, baik saat sahur maupun saat berbuka agar produksi ASI menjadi lancar. Buah yang mengandung banyak air. Ibu menyusui membutuhkan asupan cairan yang lebih banyak daripada orang yang tidak menyusui. Dan beberapa buah yang memiliki kandungan air cukup banyak adalah buah melon, pepaya, semangka, timun suri, dan juga jeruk. Sayuran hijau. Makanan yang berasal dari sayur mayur berwarna hijau dapat meningkatkan kadar lemak dalam ASI. Selain itu juga dapat memberikan peningkatan energi bagi ibu menyusui saat berpuasa. Sayur hijau ini sangat mudah didapat pada bayam, katuk, sawi, rumput laut, dan daun alfalfa. Telur rebus. Telur adalah salah satu sumber protein terbaik dan asam lemak omega 3. Pada pagi dan siang hari, bayi membutuhkan lebih banyak protein dan telur sudah cukup memenuhi kebutuhan protein tersebut. Pare. Sayuran yang memiliki rasa pahit ini memiliki manfaat untuk mengentalkan dan memperbanyak produksi ASI sehingga bayi akan mudah kenyang. Selain itu, kelancaran ASI, pare juga baik untuk merangsang produksi insulin, menurunkan kadar gula dalam darah, anti kanker, meningkatkan kesehatan tulang, gigi, gusi, dan pembuluh darah, serta meningkatkan penyerapan zat besi. Anda masih bersama kami di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita masih membahas bagaimana ibu hamil dan juga menyusui ini kalau berpuasa boleh atau tidak, dan apa saja manfaatnya dan apa saja yang harus diperhatikan. Bagi Anda yang punya pertanyaan kepada dokter, saya undang Anda kembali masih bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya ya, Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Steven Aristida, SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Anggrek Mas.
Baik dokter, tadi sudah bicara banyak yang ibu hamil ya dok ya, kita masuk yang ke ibu menyusui. Nah kalau ibu menyusui ini biasanya malah lebih sering lagi merasa lapar dibanding yang hamil ya dok ya. Ini bagaimana kalau lagi berpuasa nih dokter? Ya, setuju. Jadi memang secara umum ya kita mendengar bahwa keluhan yang dialami oleh ibu menyusui ialah oh saya semakin sering netei atau semakin sering memberikan ASI, semakin haus gitu. Sebetulnya perlu diingat lagi bahwa mekanisme haus itu ialah di mana badan kita tuh kekurangan cairan atau dehidrasi gitu. Jadi dimundurin lagi, kita harus ingat berapa banyak nih cairan yang sudah diasup sama si ibu. Gitu. Kebanyakan ibu-ibu kalau misalnya ibu-ibu hamil ya, ibu menyusui, bila saat sahur itu mendekati mau masuk puasa, dia langsung saya minum yang banyak deh, gitu minum yang banyak supaya trik. Jadi cairan ke depannya tuh sampai sore nanti sampai buka lagi nanti itu bisa tercukupi gitu. Sebetulnya itu kurang tepat gitu. Kenapa kurang tepatnya? Perlu diingat bahwa cairan itu dicernanya nggak secara cepat seperti itu. Yang ada apa? Misalnya contoh kita minum 3-4 gelas gitu pada saat sahur gitu untuk bersamaan pada saat itu juga yang ada kita begah. Dan itu akan betul kembung dan itu akan sangat-sangat mengganggu untuk aktivitas sehari-hari gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita akan cenderung gampang kencing atau BAK, sehingga nanti cairannya sebetulnya nggak banyak juga yang dicerna. Nggak bisa ya kita ngumpulin, kayak ontak gitu kita kumpulin nggak bisa ya dok? Jadi memang seperti yang sebelumnya saya ungkapkan di awal ialah bahwa cairan itu harus diasup atau harus diminum dari teratur waktunya, misalnya gitu ya, betul ya? Pada saat buka, pada saat ada isya gitu, pada saat setelah taraweh dan sebelum tidur. Nah akhirnya pada saat menjelang sahur kita minum lagi dan itu harus terbagi rata gitu. Nah, itu yang membuat ibu-ibu hamil itu agak sulit melakukannya. Mengapa? Karena mengingat bahwa bayi kadang-kadang suka nangis kan, dia harus repot melakukan ini ganti popok dan sebagainya. Itu membuatnya sebetulnya energi juga sudah terkuras gitu. Nah sehingga kita harus ingat juga ya, memang kasih ibu sepanjang masa ya. Akhirnya dia minum pun juga nggak sempet, atau makan pun juga berantakan karena harus memikirkan si bayi tersebut gitu. Tapi kalau memang ibunya bisa memenuhi nutrisi yang saya bilang tadi, merata gitu per jam itu diatur sampai sekitar 2-2,5 liter, saya rasa haus itu akan bisa teratasi gitu pada saat tengah hari. Diingat-ingat aja ya, habis ganti popok minum, Iya. Jadi sekalian tuh ya dok ya. Betul. Kita angkat telepon ya dok ya, sudah ada yang mau tanya langsung ke dokter nih. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dengan Ibu siapa di mana nih Bu? Halo. Dengan Ayu dari Tangerang. Ibu Ayu di Tangerang ya, silakan pertanyaannya Ibu Ayu. Iya, ini mau tanya dok, aku terakhir kontrol kan akhir bulan kemarin ya, kondisinya sih semuanya aku beratnya pas, cukup, terus tensi aku juga bagus, dan bayinya juga nggak ada masalah, tapi kan ini aku baru pertama kali puasa ya, kondisi kehamilan aku juga 6 bulan, saat ini masuk usia 6 bulan, dan kemarin saya coba puasa hari pertama, pas dari sahur sampai asar itu nggak ada tendangan dari bayi pun normal aja, biasa aja, tapi setelah asar saya agak sedikit pusing. Nah tapi masih saya bisa handle lah, aku pikir kan karena mungkin mau buka kali ya, jadi makin kerasa laparnya aja. Nah tapi setelah aku buka, tapi kalau makin pusing, badannya jadi kayak pegel-pegel lemes dan agak sedikit mual. Nah itu maksudnya pertanda emang saya nggak bisa buka, saya nggak bisa puasa, atau memang itu hanya karena puasa pertama aja gitu. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dok ke Bu Ayu atau bisa langsung kita jawab? Jadi boleh saya tanya, misalnya pusingnya itu Bu Ayu, apakah sifatnya satu sisi kepala saja atau sifatnya berputar atau pusingnya cuma bawahnya kayak lemas gitu? Gimana Bu Ayu? Pusingnya sih kayak pusing biasa aja sih dok. Sekepala tapi nggak migrain nggak apa, cuma jadi badan tuh kayak nggak enak, kayak lemes dan agak pegel-pegel, dan bagian punggung belakang pun, pinggang belakang sih lebih kerasa pegel gitu, dan jadi lemes aja bawaannya, dan mualnya itu sih yang agak bikin jadi makin lemes. Baik, sudah cukup dokter, langsung coba dijawab ya. Terima kasih Bu Ayu sudah telepon ke sini ya, kita coba jawab nih oleh dokter. Baik Ibu Ayu hamil 6 bulan, kemudian puasa hari pertama masih kuat di setengah harinya, tapi begitu sudah setengahnya lagi, janinnya udah mulai kelaparan nih, ibunya juga begitu buka malah jadi pusing dan pegel-pegel nih dokter. Ini biasa lagi masa adaptasi atau memang ada masalah berarti dok? Baik, jadi memang ada beberapa kondisi khusus di mana
kita harus membatalkan puasa ya, terutama untuk ibu hamil. Kapan kondisi tersebut? Seperti pertama, pada saat kita terjadi dehidrasi. Dehidrasi gejalanya apa sih dok? Gitu. Pasien itu atau ibu hamil tersebut akan berasa kayak kurang konsentrasi, kurang fokus gitu, bahkan sampai pusing seperti yang dialami oleh Ibu Ayu ini gitu. Nah, Ibu Ayu mungkin saat itu sedang mengalami dehidrasi. Bagaimana dok cara mengetahui kita dehidrasi? Sebetulnya sederhana, seperti kita melihat turgor kulit kita ya, atau kondisi kulit kita yang kering, atau bibir kita kadang-kadang menjadi pecah-pecah gitu, dan mata kita cenderung tirus gitu. Mungkin itu bisa menjadi patokan melihat kondisi si Ibu Ayu ini dehidrasi atau tidak. Dan saran saya memang lebih baik ngalah dulu lah gitu, batalkan dulu puasanya, mungkin kita bayar di lain hari gitu. Yang kedua, kondisi yang harus membatalkan puasa ialah kondisi hipoglikemis. Nah, hipoglikemis ini bahaya sebetulnya, terutama untuk pasien-pasien yang saya sebutkan tadi, diabetes mellitus pada kehamilan gitu. Kenapa? Karena dia tuh akan terjadi penurunan kesadaran gitu, sampai seburuk-buruknya itu penurunan kesadaran. Kenapa? Awal-awalnya lemes, bahkan sampai ada yang pingsan gitu, akhirnya penurunan kesadaran, dan itu tindakan pertama yang harus dilakukan ya sederhananya kita kasih permen dulu ibunya. Ternyata kita kasih permen, dia segar sekali kembali ya nggak masalah gitu. Yang ketiga, kondisi-kondisi di mana ibu tersebut harus mengkonsumsi obat-obatan yang memang harus waktunya. Contohnya obat-obatan yang 3 kali sehari gitu, yang memang akhirnya itu harus membatalkan puasa gitu. Saya rasa kondisi-kondisi tersebut yang saya sebutkan memang harus mengalah dulu jadinya untuk berpuasa. Berarti untuk Ibu Ayu mungkin bisa konsultasi lagi ke dokternya, dilakukan tadi pemeriksaan-pemeriksaan itu ya dok ya, kalau memang memungkinkan baru bisa dilanjut, tapi kalau memang ada kondisi-kondisi yang mungkin Ibu Ayu nggak tahu sebelumnya ya, tapi ternyata sulit untuk berpuasa ya ditahan dulu deh ya. Dan tahun depan baru puasa lagi ya Ibu Ayu. Mungkin ya bayar beberapa bulan kemudian juga bisa gitu puasa tersebut. Oke, baik. Semoga menjawab ya Ibu Ayu ya. Mungkin diperiksakan lagi, dikontrol ke dokternya supaya diketahui ini apakah memang memungkinkan atau tidak ya Ibu Ayu untuk berpuasa. Semoga menjawab ya. Kita jeda kembali ya dok ya. Baik. Bagi Anda juga yang punya pertanyaan seperti Ibu Ayu tadi, Anda masih bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda saya punya info sehat, sayuran yang baik bagi ibu hamil. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, ibu hamil sangat dianjurkan untuk mengonsumsi sayur mayur. Karena selain membuat ibu sehat, sayuran juga sangat membantu dalam perkembangan janin. Dan berikut ini beberapa sayur yang baik dikonsumsi ibu hamil. Daun singkong. Daun yang satu ini kaya akan kandungan antioksidan. Kandungan tersebut sangat berfungsi untuk melawan radikal bebas. Manfaat lain dari daun singkong yaitu berkhasiat dalam mencegah serangan tumor dan kanker. Daun katuk sangat berkhasiat dalam melancarkan pancaran air susu ibu. Hal ini dibuktikan dengan banyak produk susu khusus ibu hamil dan menyusui yang mengandung daun katuk. Kedelai Jepang. Sayuran untuk ibu hamil ini kaya akan kandungan vitamin C, vitamin K, fosfor, kalium, mangan, protein, riboflavin, magnesium, dan juga zat besi. Kedelai Jepang ini sangat bermanfaat bagi ibu hamil karena mengandung protein tinggi yang bisa menggantikan protein hewani. Kangkung. Manfaat sayur kangkung untuk ibu hamil adalah mampu mengobati dan mengatasi diabetes selama masa kehamilan. Kangkung juga sangat cocok bagi ibu yang sedang menyusui karena kandungan nutrisi yang terdapat dalam kangkung mampu memperlancar ASI. Kacang panjang. Kacang panjang memiliki kalori yang rendah dan memiliki kandungan gizi yang baik untuk kesehatan ibu hamil. Kandungan serat pada kacang panjang mampu memperlancar pencernaan. Selain itu, kacang panjang juga memiliki kandungan zat besi yang sangat baik untuk kesehatan ibu hamil. Terong ungu. Terong ungu adalah sayuran untuk ibu hamil yang banyak memiliki kandungan asam folat. Asam folat tersebut berperan dalam mencegah kerusakan otak bayi di dalam kandungan. Terong ungu mengandung zat besi, serat, kalori, vitamin B1, B2, C, dan juga yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil. Jagung. Jagung memiliki vitamin B12 yang mampu mencegah anemia dan juga mempertahankan keseimbangan, sehingga organ tubuh dapat berfungsi dengan tepat. Selain itu, jagung juga dapat menjadi sumber protein yang membantu dalam membentuk jaringan otot baru, sehingga menguatkan sistem kekebalan tubuh bagi ibu hamil.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Selama bulan Ramadan ini ya, kita masih membahas mengenai masalah berpuasa nih. Kita sedang membahas bagaimana ibu hamil dan juga ibu menyusui boleh atau tidak ya berpuasa ya. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada dokter, saya undang Anda kembali. Masih bisa menghubungi kami di 0212903444 atau bisa mention di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Steven Aristida SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Anggrek Mas. Baik dok, tadi sudah bicara ya bagaimana ibu hamil dan juga menyusui sebenarnya tidak ada halangannya nih, yang penting memeriksakan diri dulu ya, tergantung kondisi-kondisinya masih bisa nih ikut berpuasa. Nah sekarang kita masuk ke pola makannya berarti ya. Kalau pola makan ibu hamil dan juga ibu menyusui ada yang harus diperhatikan apa aja tuh dokter selama berpuasa? Ya. Baik, tentunya akan berbeda ya. Bahkan untuk ibu hamil secara khusus, kita melihat bahwa ibu hamil itu kan yang tadi disebutkan dibagi 3 trimester ya. Trimester 1, 2, 3. Ternyata tiap trimester itu membutuhkan kalori yang berbeda-beda. Contohnya, trimester 1 1.800, trimester 2 2.200, dan trimester 3 2.400. Mengapa trimester 1 itu paling dikit kalorinya? Karena yang perlu diingat bahwa ternyata pertumbuhan janin pada saat itu difokuskan untuk pembentukan organ atau organogenesis. Jadi sebetulnya yang dipentingkan ialah kualitas daripada asupan nutrisinya, makronutrien maupun mikronutrien. Kenapa? Karena disitulah cikal bakal nanti organogenesis itu akan berjalan baik atau tidak. Sedangkan waktu trimester 2 dan 3 kita tahu bila organnya sudah terbentuk dengan baik gitu, tinggal masa penyempurnaannya kalau bahasa awamnya. Nah itu ialah kita membutuhkan kalori yang baik atau kalori yang cukup lebih banyak daripada trimester pertama gitu. Makanya ibunya juga lebih sering lapar ya dok? Lebih sering lapar, satu. Terus bayinya kan kita tahu makin tambah trimester tambah besar kan. Kita tahu waktu bayinya janinnya tersebut tambah besar, berat badannya tentunya akan membutuhkan kalori yang lebih banyak juga gitu. Itu yang perlu diingat gitu. Sedangkan untuk ibu menyusui, kita harus mengingat bahwa seperti yang saya ungkapkan bahwa cairan itu yang utama gitu. Kita tidak pernah melupakan bagaimana cairan itu harus dicukupi per waktu gitu, per jam, waktu dari sahur sampai akhirnya nanti buka kembali gitu. Maksudnya dari buka sampai akhirnya sahur kembali gitu. Tidak melupakan juga nutrisi-nutrisi yang harus dimakan oleh si ibu hamil tersebut, ibu menyusui tersebut gitu. Mengapa? Kenapa? Karena ibu-ibu menyusui itu ternyata dia harus memberikan asupan yang banyak juga untuk si janin gitu. Memang tidak membutuhkan asupan seperti asam folat yang sama seperti ibu hamil ya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan fokusnya berbeda sekarang. Ibu-ibu menyusui itu membutuhkan lebih banyak besi, lebih banyak kalsium, lebih banyak vitamin D gitu. Sehingga pertumbuhan si bayi yang disusui itu menjadi lebih bagus. Oke, kalau berarti jenis-jenis makanannya kalau yang di ibu hamil dan menyusui bagaimana nih dokter kalau saat lagi berpuasa? Yang bagus makan apa aja sih? Sebetulnya secara prinsip jenis-jenis makanannya sih sebetulnya hampir-hampir mirip ya, nggak terlalu berbeda jauh ya gitu. Tapi kalau misalnya secara umum kalau untuk ibu hamil yang menyusui, sebisa mungkin pada saat sahur kita makan yang lebih banyak serat ya dibandingkan yang lebih banyak gula gitu atau gula-gula. Kenapa? Karena kalau kita banyak makan gula pada saat puasa, contohnya misal sahur, untuk mencukupi karbohidrat saya makan sahurnya banyak gula deh gitu atau banyak yang manis-manis. Ternyata itu akan membuat kita lebih kenyang. Sehingga kita lebih kenyang, tapi ternyata pada setengah hari cepat lagi lapar lagi. Kenapa? Karena dia lebih cepat dicernanya gitu. Mengingat bahwa sahur itu sampai buka kan membutuhkan waktu 10 sampai 16 jam ya, tergantung kita negara mana. Kita harus banyak justru makannya serat gitu. Contohnya kita bisa ngakalinnya seperti pagi-pagi kita bisa biasanya makan roti, kita bisa makan roti gandum gitu. Itu dengan seratnya. Atau misalnya kita bisa makan, mohon maaf, oatmeal ya, istilahnya tuh whole wheat ya, istilahnya supaya gandum-gandum atau produk-produk gandum itu yang kita bisa konsumsi sehingga apa? Kenyangnya lebih lama atau kita tidak mudah lapar untuk kedepannya gitu. Itu banyak-banyak contoh seperti itu. Jadi dairy milk misalnya produk-produk dairy atau produk-produk susu dan juga protein-protein yang kita butuhkan itu tercukupi dengan itu gitu. Baik, kalau minum susu harus minum susu hamil atau susu sapi atau susu apa tuh dokter kalau saat lagi puasa kayak gini? Minumnya baiknya waktu sahur atau waktu buka atau waktu malam hari justru? Baik, pertanyaannya kalau sahur atau buka tentunya tergantung ya ibunya, misalnya dia membiasakan diri pada saat pagi atau sore atau malam gitu. Kenapa? Terkadang ibu-ibu yang minum susunya pagi-pagi malah menyebabkan diare gitu karena ususnya nggak siap gitu. Bisa ada yang seperti itu gitu.
Jadi memang itu sifatnya tidak saklek atau tidak mutlak gitu harus pagi atau malam, tinggal tergantung ibunya. Tapi memang disarankan kalau bisa susu hamilnya 2 kali sehari gitu, tanpa ditambahi gula lagi gitu. Karena memang di dalam susu, kalau susu hamil terutama bila kita lihat di komposisinya mereka sudah ada. Baik. Kita angkat telepon lagi ya dok ya, supaya bisa langsung tanya ke dokter nih. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Saya dengan Rosa di Jakarta. Ibu Rosa di Jakarta, silakan mau tanya apa nih ke dokter Stefan? Iya, selamat siang dokter. Saya kan sedang hamil 7 bulan. Yang mau saya tanyakan itu, kalau misalnya untuk ibu hamil yang berpuasa, akan ngaruh nggak ya ke gizi bayi yang saya kandung ini? Gitu. Terus kalau memang benar, bagaimana cara mengatasinya ya dokter ya? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu dokter ke Ibu Rosa atau bisa langsung jawab? Ibu Rosa, kalau boleh saya bertanya, sudah pernah kontrol ke dokter kebidanan sebelumnya? Kalau misalnya untuk kontrol tentang puasa sih, kata dokter kandungan saya katanya nggak apa-apa. Yang penting dijaga makanan. Cuman saya mau lebih yakin aja, benar-benar ngaruh tidak ya ke gizi bayi saya nanti. Gitu. Oke. Ada lagi dokter? Baik. Baik, tadi seperti yang sudah kita tutup dulu teleponnya ya. Boleh, baik, silakan. terima kasih Ibu Rosa, langsung coba dijawab ya. Ibu Rosa pengen diyakinin lagi nih dokter, sebenarnya ada manfaatnya nggak sih dok mungkin kalau kita lagi puasa, supaya lebih yakin nih kalau memang mau puasa, puasa aja nggak masalah sebenarnya ya. Baik. Tentunya kita kembali lagi ya ke penjelasan yang awal, di mana kita harus pertama kali sebelum kita masuk bulan puasa, kita memeriksakan dulu ke dokter kebidanan supaya kita benar-benar mantap apakah kondisi kehamilan yang dialami oleh si ibu hamil ini siap atau tidak untuk berpuasa. Kenapa? Karena dari poin pertama itu kita bisa menilai perkembangan nantinya pada saat bulan puasa maupun setelah bulan puasa gitu. Nah, yang mungkin saya ulang sedikit, tadi saya sudah sebutkan bahwa pada waktu kita periksakan diri ke dokter kebidanan, kita akan melakukan pemeriksaan, ditanyakan kepada pasiennya, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Dari dokter kandungan tersebut, bila memang sudah istilahnya mengatakan bahwa kondisinya baik, kondisinya sehat, pada saat ini bayinya sejahtera dan bugar gitu, boleh silakan gitu. Tinggal tergantung trimester berapa pada saat bulan puasa itu gitu. Tadi saya sudah sebutkan bahwa memang kebutuhan kalorinya beda-beda gitu pada setiap semester, tiap trimester tersebut gitu. Mengapa? Karena yang saya bilang tadi, pertumbuhannya juga fokusnya beda-beda pada saat kehamilan tersebut. Gitu. Baik. Ada manfaatnya nggak sih dokter mungkin supaya yang mau puasa jadi lebih yakin nih sebenarnya? Tentu ada Nggak manfaatnya. masalah kok. Kita mengetahui bahwa pada saat bulan Ramadan atau bulan puasa itu jam makan kita jadi lebih teratur ya. Misalnya pada sahur, pada saat setelah Isya atau setelah waktu pada saat buka gitu. Jam makan jadi lebih teratur. Karena hal itu organ lambung juga dan organ pencernaan lainnya juga lebih siap gitu. Mereka akan banyak mencerna pada saat jam-jam tersebut gitu. Jadi memang sudah terbukti bahwa yang namanya ibu hamil, bahkan orang-orang yang misalnya terkena sakit mah, kalau mendisiplinkan diri dengan puasa itu akan sangat-sangat membantu untuk kondisi kesehatannya tersebut. Baik. Semoga menjawab ya tadi Ibu Rosa ya. Jadi sebenarnya kalau memang dokternya sudah memberikan approval, nggak apa-apa puasa aja ya Ibu Rosa ya. Yang penting tadi diwaspadai kondisi-kondisinya. Dan kalau memang ada gejala-gejala sudah nggak kuat, harus kembali kontrol tuh ke dokternya ya. Supaya jangan sampai nanti membahayakan janinnya. Ada manfaat baiknya juga loh. Jadi semoga bisa berpuasa dengan lancar selama kehamilan ini ya Ibu Rosa ya. Kita jeda kembali, dan bagi Anda yang masih punya pertanyaan, masih bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda kembali, saya punya tips kesehatan, tips menjalankan puasa bagi ibu menyusui. Ini dia. Tips kesehatan menjalankan puasa bagi ibu menyusui. Konsultasi terlebih dahulu ke dokter. Puasa bagi ibu menyusui baiknya dilakukan setelah bayi sudah berusia lebih dari 6 bulan. Pompa dan susui bayi semaksimal mungkin di malam hari. Menjaga nutrisi makanan. Banyak minum air. Istirahat yang cukup. Berhentilah puasa bila ibu merasa perlu menghentikannya.
Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Kita masih membahas bagaimana puasa bagi ibu hamil dan juga menyusui. Bagi Anda yang masih punya pertanyaan, bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Steven Aristida, SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Anggrek Mas. Dokter, kalau ibu hamil yang vegetarian bagaimana nih dokter? Apakah ada pola-pola makan yang harus diperhatikan? Karena kan memang berubah nih pola makannya kalau saat berpuasa. Ibu hamil dan juga menyusui ya berarti ya dok? Baik, ya tentunya kita ingat bahwa teman-teman kita yang vegetarian dan berpuasa itu memiliki kebutuhan yang berbeda ya untuk nutrisi yang diasup. Mengapa? Karena protein yang didapatkan ternyata hanya didapatkan dari protein nabati saja gitu. Sehingga protein hewaninya bisa didapatkan nggak? Sebetulnya bisa didapatkan dari produk-produk susu atau produk-produk atau hewan ya, seperti contohnya telur. Itu sebetulnya vegan-vegan atau teman-teman yang vegetarian itu bisa melakukan atau bisa memakan telur putih terutama untuk proteinnya ya, dan juga bisa makan produk-produk susu untuk mengganti protein hewani yang harusnya dimakan seperti daging atau ikan. Contohnya asupannya harus lebih ditambah nggak dok atau sama aja sebenarnya? Sebetulnya asupannya lebih difokuskan aja, seperti contohnya pada protein putih telur contohnya itu ya. Putih telurnya itu pun juga sebetulnya putih telur biar aman kita yang matang putih telurnya. Mengapa? Terkadang kadang-kadang kalau telur yang tidak matang itu masih ada, mohon maaf, salmonellanya gitu, dan itu sangat-sangat berbahaya untuk ibu hamil dan menyusui gitu. Jadi memang tidak disarankan gitu. Dan contoh yang lainnya untuk telur, untuk susu itu kan asupan untuk besinya, Fe maupun untuk B12-nya itu kan baik sekali sebetulnya gitu, untuk menggantikan yang saya bilang tadi, daging maupun ikan yang tidak bisa dimakan oleh teman-teman vegetarian gitu. Kita angkat telepon lagi ya dok ya, sudah ada yang mau tanya langsung lagi nih. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana nih Bu? Oh, Ibu Linda di Bekasi. Ibu Linda di Bekasi ya. Silakan pertanyaannya Ibu. Ini nanyain, saya lagi hamil, kandungan 13 minggu. Terus tensi 90. Janin masih belum berasa, diperiksa di bidan. Itu boleh puasa apa enggak? Janinnya masih belum terasa pergerakannya ya Ibu ya? Makan gitu, tensi. Meningkatkan, itu menormalkan tensi, apa yang harus dimakan. Tensinya juga cuma 90, bagaimana, apakah normal atau tidak begitu Ibu ya? Iya. Ibu berpuasa Ibu Linda? Iya, puasa. Puasa juga, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi dokter? Baik, Ibu kalau boleh saya tahu tensinya berapa tadi, 90 per berapa kalau Ibu tahu? 90/80. 90/80 ya. Ada dok? keluhan lain nggak Bu? Selain maksud saya temuan lain selain tensi yang rendah tersebut? Ya. Ada keluhan-keluhan lain nggak Ibu yang terasa? Pusing Ini atau apa? sebelum itu Mas, waktu semester pertama pernah flek. Pernah flek, oke, baik. Ada lagi dokter? Iya, terus juga itu nggak selera makan, jarang nggak makan. Selera makannya kurang ya. Tadi Ya, 13 minggu ya Ibu ya? Iya, sekarang 13 minggu. Oke, baik. Ada lagi dokter? Baik, Sudah cukup ya? Baik, coba dijawab ya Ibu ya. Terima kasih sudah menelpon kami nih. Baik, terima kasih Bu Linda untuk pertanyaannya. Betul sekali, yang namanya trimester 1 itu akan merasakan mual muntah yang lebih besar rasanya dibandingkan trimester 2 dan 3 gitu. Lalu apa yang dilakukan bila ibu hamil tersebut bisa menahan, dalam artian cukup mampu untuk melakukan puasa, tidak apa-apa. Tapi harus diingat juga pada saat yang terjadi mual muntah itu sebetulnya ibu tersebut kita takutnya mengeluarkan cairan yang banyak dari muntahannya tersebut, sehingga nanti ibunya bisa terjadi dehidrasi yang akhirnya ujung-ujungnya membahayakan untuk si ibu hamil tersebut. Mengingat Ibu Linda ya tadi namanya, kondisi tensinya rendah ya, 90/80 gitu. Itu sebetulnya kondisi yang disebut sebagai hipotensi atau darah rendah gitu. Itu bisa dikatakan agak-agak sulit ya untuk melakukan puasa gitu. Memang itu kita tidak bisa menjudge dari tensi, memang nggak bisa puasa. Kembali lagi kita harus melakukan pemeriksaan secara holistik dulu, secara menyeluruh dulu oleh dokter kebidanannya gitu. Jujur saya tidak bisa memberikan penjelasan secara
secara mendasar Kenapa gitu. nih tensinya rendah Betul, ya? dengan data-data yang diambil hanya per telepon saja gitu. Memang saya harus periksakan dulu terlebih dahulu sebelum saya bisa mengatakan ibu boleh puasa atau tidak gitu. Tapi kalau secara umum bila ibu memang Ibu Linda sudah tidak bisa istilahnya menahan mual muntah dan terus-terusan gitu, menurut saya sih tunda dulu puasanya, batalkan dulu gitu. Nanti Mungkin diganti ya? Dia dibayarkan di hari kuat. kemudian. Oke. Gitu. Ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk supaya tensinya lebih normal? Normalnya berapa sih dok kalau trimester 13 minggu seperti itu? Sebetulnya tiap trimester itu tidak ada batasan normalnya berapa. Jadi tiap trimester tidak harus tensinya tuh berganti-ganti standar tidak. Tensi rata-rata pasien itu 120/80 dikatakan normal gitu. Memang nanti kalau misalnya kita memakan contohnya sifatnya tradisional ya, seperti kaldu atau seperti bahan-bahan hewani, dikatakan bisa meningkatkan tensi yang lebih tinggi lagi gitu. Tapi memang tidak ada obat-obat khusus yang untuk meningkatkan tensi tersebut, tidak ada sampai saat ini gitu. Dan menurut saya obat-obat tersebut malah membahayakan buat kehamilan tersebut. Oke, gitu. baik. Semoga menjawab ya Ibu Linda ya. Tadi kalau memang sudah nggak kuat jangan dipaksakan ya Ibu Linda ya. Yang penting janinnya harus sehat dulu, ibunya juga sehat. Semoga nanti di kemudian hari masih bisa ya melanjutkan ibadahnya. Baik, dokter terakhir secara singkat ada tips nih terkait dengan ibu hamil dan juga menyusui kalau lagi berpuasa. Baik, terima kasih. Untuk tips ya, mengingat bahwa ibu hamil dan menyusui adalah kondisi yang khusus, berbeda sekali dengan kondisi-kondisi pada saat tidak hamil maupun tidak menyusui, bahwa ibu tersebut harus disiplin. Disiplin dalam artian untuk asupan nutrisi, itu yang pertama. Kenapa? Dari asupan nutrisi itu yang membuat ibu tersebut mampu atau tidak untuk hamil dan menyusui untuk hari-harinya. Yang kedua, ibu tersebut harus menyadari kondisi khusus apa yang ada pada dirinya, seperti contohnya kondisi medis tertentu, seperti diabetes mellitus, contoh yang saya bilang tadi, atau pasien-pasien dengan hipertensi, atau contoh pada pasien-pasien dengan penyakit kronis tertentu ya, seperti sakit jantung dan sebagainya. Sepertinya itu harus ngalah dulu. Oke, yang ketiga, yang harus ibu perhatikan ialah kondisi pada saat dia menjalani puasa, apakah dia ada tanda-tanda seperti dehidrasi. Berulang kali saya ucapkan dehidrasi karena ini merupakan gejala yang paling utama nih, yang paling sering dirasakan oleh ibu hamil maupun lagi menyusui. Dan yang ketiga ialah bila pasien sudah mulai rasa lelah, lemas, letih, bahkan sampai akhirnya pingsan, mohon maaf, itu harus dibatalkan. Itu kita takutnya akan terjadi hipoglikemia. Yang penting kesehatan yang utama ya dok ya. Baik, terima kasih dokter ya. Kapan-kapan kita undang lagi nih. Semoga tadi informasinya berguna bagi ibu-ibu di rumah ya dok ya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga bagi Anda pemirsa Dunia Sehat yang sudah berpartisipasi, dan bagi Anda yang mau mengirimkan kritik dan saran, Anda masih bisa mengirimkannya ke kami di 0889805000 atau melalui Twitter kami di @dai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat atau bergabung di Facebook kami di Dunia Sehat DAI TV. Saya Melisa Gandasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam sehat.